Halo semua, ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merakit autopilot untuk pesawat FPV seperti yang ada di video ini. Jadi kita bisa merasakan bagaimana menerbangkan pesawat RC seperti di video ini. Nah, untuk part yang saya pakai itu di sini SpeeDB untuk flight controlnya F405 wing yang besar. Nanti kita akan solder dulu. Dalamnya udah ada buku manualnya lengkap. Jadi ntar kita tinggal ikutin manualnya. Kemudian untuk kamera di sini saya pakai Kadek kayak gini, analog. Untuk VTX saya pakai Rasteng Solo, Ras FPV. Untuk RX saya pakai ELRS, udah disolder juga. Untuk GPS pakai Ras FPV, nanti link saya taruh di deskripsi. Nah, dalam pembeliannya juga udah dapet buku manualnya. Ini udah cara rakitnya, ada juga wiringnya yang mana jadi solder. Ini untuk ESC untuk ke baterai. Dan juga yang dipakai di sini juga udah ada untuk ke GPS, untuk ke VTX, untuk ke kamera, dan untuk RX-nya di sini. Nah, kalau pakai S-Bus bisa pakai pin yang ini, kalau mau pakai ELRS atau Crossfire bisa pakai yang ini. Nah, dia sudah support iNav dan ArduPlane. Cuman di sini saya pakai iNav aja karena mau pakai FPV aja dan nggak pakai ArduPlane karena kita nggak pakai pemetaan di sini. Nah, dia juga bisa disetting dari HP pakai SpeeDB app, nanti bisa di-download di Play Store. Jadi untuk setting-setting akan lebih gampang, nggak perlu PC lagi, guys. Nah, ini dia autopilotnya belum dirakit, ini akan kita solder. Soket-soket sudah lengkap dapat di dalam, kita solder dulu. Nah, ini sudah selesai disolder SpeeDB F405. Tinggal kita solder untuk konektor baterainya aja di sini. Ini sudah selesai solder, tinggal kita rakit dan flash dulu sebelum kita pasang ke pesawatnya. Di sini yang ini untuk baterai, yang ini untuk ESC, ini ada di baliknya. Tinggal disolder. Bisa disolder langsung ke ESC atau bikin soketan kayak ini. Saya pakai soketan, jadi kalau mau ganti ESC-nya tinggal copot, nggak usah copot solderannya. Kita perlu kabel AWG, ini saya pakai AWG 14 ya. Ya, AWG 14 sama soket XT60 yang female ini. Kalau mau bikin double soketan kayak saya bisa pakai yang male untuk yang ke ESC, yang female untuk ke baterai nanti. Untuk panjangnya disesuaikan nanti dengan pesawatnya, guys. Ini SpeeDB enaknya dia ada soketnya, jadi lebih simpel. Kabel-kabel soket juga udah dikasih, tinggal colok-colok aja. Kalau yang mau pakai analog tinggal colok, pakai digital juga tinggal colok. Urutan kabel juga udah bener. Paling kita yang urut ulang itu untuk GPS-nya di sini. Untuk yang GPS, karena kadang GPS beda-beda untuk kompas sama RXTX-nya. Sekarang kita mau flash dulu, guys. Flash kita butuh kabel USB, kebetulan yang di sini tipe C, dan download aplikasi iNav Configurator. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kemudian kita colokkan kabel USB-nya ke PC, baru kita mulai flash, guys. Nah, setelah teman-teman download seperti link yang saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa install dan buka iNav Configurator seperti ini. Kemudian teman-teman bisa colokkan USB-nya. Nah, dia akan ada di sini COM3 seperti ini. Kemudian di-connect aja. Dia akan masuk CLI karena ini firmware-nya tidak sama. Kita ketikkan DFU agar kita bisa flash. Kemudian kita enter. Nah, dia akan masuk ke DFU mode. Kita klik tab flash. Pilih boardnya dulu. Di sini kita cari SpeeDB F405 wing. Mana dia? Nah, ini. Kemudian kita pilih firmware yang terbaru. Kita load firmware. Kita bisa tunggu.
Nah, ini sudah terload, kita tinggal pencet flash dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Nah, ini proses flashing udah selesai, kita konekkan lagi. Di sini ada beberapa pilihan default preset. Kita bisa pilih airplane with tail, airplane without tail, atau quad. Nah, di sini karena saya mau setting pesawat, jadi saya pilih airplane with tail. Nah, ini bisa disilang ujungnya kalau nggak mau hilang. Kita konekkan lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah gambar pesawatnya udah ada. Kalau digerakin FC-nya, pesawat yang di sana juga akan bergerak. Sekarang kita mau kalibrasi dulu. Kita masuk tab kalibrasi. Nah, seperti ini. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Nah, pertama kita kalibrasi dulu. Yang teman-teman harus perhatikan itu tanda ini, tanda panah ini. Mengarah kemana? Ini kan dia arahnya ke sini, yang putih ini. Nah, di sini juga ada tanda panah, teman-teman bisa lihat. Ini menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Tanda panahnya menghadap ke kanan, posisinya dibalik. Jadi kayak gini nanti dia. Posisinya disamain sama di sana. Kemudian ke atas. Kemudian ke kiri. Kemudian ke bawah. Jadi dia diputar seperti itu. Pertama begini. Kemudian dikalibrasi, kemudian dibalik. Sudah, habis itu ke kanan seperti ini, kemudian ke atas, kemudian ke samping seperti ini, kemudian terakhir ke bawah, baru selesai. Sekarang kita kalibrasi dulu. Nah, sekarang kita mulai taruh FC-nya di posisi datar, kita pencet kalibrasi, kemudian OK, pencet kalibrasi lagi, OK, kemudian teman-teman balik FC-nya dan pencet kalibrasi lagi. Nah, sudah, kemudian putar arah panah dan kalibrasi lagi, ke atas, kalibrasi lagi, ke kiri, kemudian kalibrasi lagi. Dan yang terakhir ke bawah, kemudian dikalibrasi lagi. Apabila sudah selesai, teman-teman bisa save. Nah, kita tunggu dia connect dulu. Kemudian kita pindah ke tab mixing. Nah, tab mixing seperti ini. Di sini terlihat untuk motornya 1, karena kita pakai 1 motor aja. Nah, untuk roll bisa teman-teman lihat di sini ada 2 servo, 1 dan 2. Dan di sini bisa terlihat untuk 4 dan 5. Tapi karena saya di sini pakai kabel Y, jadi akan saya hapus 1. Di sini di servo 2 dan juga di servo 3, S4 dan S5. Jadi di sini kita hapus. Untuk yang hijau nomor 3. Nah, jadi dia 1, 2, dan nomor 4 ini kita ganti 3. Jadi dia 1, 2, 3, pitch roll yaw. Kita save. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi S4, S3, S5. Karena kita pakai kabel Y. Ini untuk motor S1 aja karena kita pakai 1 motor. Kemudian kita pindah ke tab output. Kita enablekan keduanya. Nah, ini untuk pesawat wajib di enable yang ini. Apabila sudah, kita bisa save. Nah, di sini untuk ESC, apabila teman-teman pakai ESC drone, ini bisa dipilih sesuai. Cuman di sini saya pakai ESC standar karena ini bukan ESC drone. Kita pindah ke tab GPS. Nah, di sini kita enablekan semua. Kemudian kita save. Nah, ini GPS sudah aktif. Kita pindah ke port. Nah, di sini untuk UART 1 itu untuk receiver,
RX-nya di enable hijau, jangan dirubah. Untuk yang 3 ini, yang satu ini untuk receiver, yang nomor 3 ini untuk GPS, ini udah kepilih. Dia udah default untuk SpeeDB di setting. Nah, untuk yang terakhir ini, yang 6 itu untuk Bluetooth-nya. Jadi jangan dirubah, dibiarin aja MSP. Yang kita rubah itu hanya UART 5 yang ini. Kita sesuaikan di sini mau pakai apa. Untuk VTX di sini saya pakainya Smart Audio TBS, jadinya pakai TBS Smart Audio. Bisa juga IRC Trap. Sesuaikan aja nanti sama punya teman-teman. Apabila pakai digital bisa pakai MSP atau bisa pakai DJI. Nanti disesuaikan dengan VTX yang teman-teman pakai. Di sini pakai Smart Audio, saya save. Berikutnya kita pindah ke tab konfigurasi atau configuration. Nah, di sini yang perlu kita rubah itu cuman di yang ini. Kita matikan. Dan untuk continue stream kita on kan. Jadi dia akan otomatis nge-trim saat pesawat itu terbang. Jadi kita nggak perlu trim manual lagi. Berikutnya untuk VTX, karena saya pakai analog, jadi saya bisa pilih di sini pakai Smart Audio. Saya pakai FetSAC. Untuk power saya kasih 4, channelnya channel 1, dan di sini enable until the first arm. Jadi sebelum di arming, VTX-nya powernya akan 1 atau yang paling rendah, dan setelah di arming baru dia naik. Untuk yang lain tidak perlu dirubah. Tinggal di save. Berikutnya kita ke tab file save. Nah, di sini kita pilih RTH. Jadi saat dia koneksinya remote terputus, dia akan langsung RTH. Tinggal kita save. Kemudian kita ke tab receiver. Nah, di sini kita pilih Crossfire. Ini default sudah Crossfire. Kalau teman pakai S-Bus bisa pilih S-Bus atau iBus. Pilihnya di sini karena ini defaultnya Crossfire. Jadi sudah, tinggal kita save aja. Kemudian kita akan setting modenya dulu. Nah, yang perlu kita setting itu arming. Di sini saya pakai channel 5. Kita geser ke kanan. Jadi dia pakai switch yang paling atas. Horizon kita setting di channel 6, dibiarkan di tengah. Manual saya nggak pakai, saya pakainya acro, nanti dia otomatis acro. Kemudian cruising channel 6 digeser paling ujung, jadi dia bisa ngegas sendiri tanpa kita kontrol. RTH channel 7 saya geser paling kanan, jadi untuk switch RTH saya taruh di channel 7. Dan altitude hold di channel 6 pada saat crossing dia otomatis akan menahan ketinggiannya. Jadi altitude hold saya samakan sama di crossingnya di sini, teman-teman bisa lihat tabnya. Channel 6 sama tab paling atas sebelah kanan. Kemudian auto tune di channel 8 saya taruh di tengah karena kita perlu tuning nanti untuk pertama kali. Kemudian beeper saya taruh di channel 7. Nah, jadi saat kita RTH otomatis beepernya akan hidup. Itu aja. Kemudian yang lain tidak ada, kita save. Kemudian kita pindah ke tab OSD. Jadi kita klik di OSD-nya. Nah, seperti ini. Kita upload fontnya dulu, karena kalau nggak diupload nanti kadang fontnya itu jadi tanda tanya semua. Kita klik font manager, di sini kita pilih fontnya yang mana yang mau kita pakai, kemudian kita update fontnya dan kita tunggu sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai, dia nge-restart, kita connect lagi. Nah, ini GPS masih merah karena belum dicolok. Nanti saat kita colok dan pasang baterai, GPS-nya akan jadi biru. Kita pindah ke OSD lagi. Nah, di sini kita bisa atur OSD-nya, posisi, voltase, dan lain sebagainya sesuai keperluan kita. Apabila sudah, nanti bisa tinggal di save aja.
Untuk RX saya pakai ELRS seperti ini, tinggal dicolok ke sini. Yang ini TX1 RX1. Jadi dia tinggal dicolok aja setelah disolder di sini urutannya RX TX. Nah, jangan lupa nanti untuk ELRS atau TBS, RX di sini disolder ke TX, TX di sini disolder ke RX. Jadi disilang dia sama kayak GPS. Ini kalau bawaannya dia dapat kayak gini guys. Soketnya tinggal kita colok aja. Nah, ini udah saya pasang. Berikutnya GPS, ini udah ada soketnya bawaan dari SpeeDB-nya. Jadi lebih simpel guys. Tinggal kita colok aja di sini nih. Yang ini dia. Kita pasang. Nah, ini udah guys. Tinggal berikutnya itu untuk kamera. Di sini VTX yang ini dan kameranya di sini. Nah, untuk kamera juga udah ada soketnya, udah dikasih kabelnya. Kayak gini, tinggal kita colok aja di sini guys. Kita colok di sini, colok begitu. Dan untuk VTX juga sama, soketnya udah dikasih seperti ini, tinggal kita pasang di sini. Nah, ini untuk TX5 itu karena saya pakai analog, jadinya dia untuk smart audio. Nanti disesuaikan sama VTX-nya, smart audionya di mana. Nanti tinggal kita solder aja atau soketnya ini bisa kita pindah. Untuk yang pakai digital, Waxnail atau DJI, di sini juga ada soketnya yang bawah ini. Ini juga sama, tinggal dicolok aja. Dan kalau untuk DJI atau Waxnail nggak perlu di wiring, dia udah sama urutan kabelnya, tinggal colok aja. Nah, karena kita sudah ada BEC, jadi kabel merah ini harus dilepas atau digunting biar nanti dia nggak short FC-nya. Jadi saya cabut dan cuman pakai signal sama groundnya aja. Nah, untuk wiring servo nanti di sini teman-teman bisa lihat S1 yang ini. Nanti motor di sini di S1, untuk S2 nggak dipakai. Karena untuk motor kedua. Nah, untuk S3 yang di sini itu nanti kita pasang elevator. Yang S4 di sini itu kita pasang aileron, karena di sini kita pakai kabel Y jadi satu aja. Dan untuk S5 kita pasang di sini untuk radar. Jadi urutannya begitu, S1 itu untuk motor, S2 nggak dipakai, S3 itu elevator, S4 itu aileron, dan S5 itu untuk radarnya. Nanti bisa dicolokin dulu di pesawatnya, baru kita tes apakah sudah benar. Ini saya mau pasang di pesawatnya. Yang perlu diperhatikan itu dia harus dipasang itu tanda panahnya itu ke depan, ngikutin pesawatnya, jangan kebalik atau mereng, nanti settingnya susah. Biar gampang settingnya, untuk pemula sebaiknya ditaruh ke depan aja seperti ini guys. Nah, ini autopilot sudah saya pasang, kabel-kabel juga udah, GPS juga udah. Sekarang kita tes untuk kontrol surface-nya. Nah, sekarang saya akan setting remote Radio Master TX16. Teman-teman bisa pakai yang lain, kita buat model baru aja biar gampang. Dan pastikan ini sudah terbinding ya modulnya. Kita bisa bikin model baru. Di sini kita pilih new model. Kita pilihnya blank aja karena kita akan settingnya manual. Nah, oke, sudah seperti itu. Teman-teman masuk ke model. Pertama bisa dikasih nama, terserah. Kemudian untuk eksternal RF dinyalakan dulu. Ini pasti off dia kalau modelnya baru. Di sini saya pakai crossfire, jadi saya on kan. Sudah selesai, kemudian kita return. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kemudian kita akan setting switch-nya dulu. Kita pencet page di sini. Nah,
kita di mixing. Nah, untuk yang pertama itu aileron, elevator, throttle, rudder sudah benar. Kita akan tambahkan mixing baru untuk arming. Jadi kita add di sini channel 5. Nah, di sini untuk source-nya kita ganti, kita klik. Saya akan pakai yang ini SD. Saya akan pakai yang ini SG. Teman-teman bisa lihat itu SG dia. Nah, kita tinggal gerakin aja dia ke atas. Otomatis dia akan berubah. Nah, kemudian kita tekan OK di sini. Nah, dia udah jadi SG. Kemudian kita bisa tekan kembali. Nah, di sini ada channel 5. Kemudian kita tambah lagi channel 6. Nah, di sini untuk channel 6 ini source-nya kita ganti karena di sini saya pakai ini untuk mode. Saya gerakkan lagi seperti tadi. Yang ini saya pakai yang ini untuk mode. Tinggal kita gerakkan aja. Dia akan milih. Kemudian SE kita OK. Udah bisa dilihat dia bergerak. Kita pencet return. Nah, itu sudah ada 6. Sekarang kita akan setting yang ke-7. Add lagi channel 7. Nah, channel 7 itu di sini. Yang bawah ini kita switch karena saya akan pakai untuk RTH. Kita pindah dulu ke mode source-nya. Kita klik. Kemudian baru kita gerakkan yang ini, channel di belakang ini, yang ini. Nah, otomatis dia akan berubah ke SF. Kita OK. Nah, sudah SF. Kita pencet return. Sudah SF. Sekarang channel 8 akan kita pakai untuk tuning nanti. Jadi pertama kali pas kita terbang pertama, kita wajib tuning pesawatnya agar dapat karakter yang enak sesuai kita, sesuai yang kita inginkan. Nah, ini untuk tuning saya pakai yang ini. Kita pilih dulu channelnya, channel 8. Nah, source-nya ini kita ganti pakai yang ini. Nah, ini kita switch. Nah, dia berubah SA. Oke. Sudah, kita return. Nah, ini sudah kelihatan ada 6 sampai channel 8. Kemudian kita bisa kembali. Nah, sekarang kita bisa konekkan ke iNav-nya untuk ngecek lagi sekali. Nah, di sini kita bisa pindah ke receiver dulu. Nah, ini udah kelihatan. Kita bisa coba gerakin, roll, pitch, yaw. Nah, untuk channel ini arming channel 5 udah naik, channel 6 yang di sini mode. Nah, itu dia berubah. Channel 7 RTH dan channel 8 untuk tuning nanti. Kita juga bisa cek di tab mode. Nah, ini mode-mode yang kita pakai. Ini ada titik biru, itu ada posisinya. Kalau kita switch armingnya yang ini, yang titik biru itu akan pindah. Nah, dia pindah. Di situ begitu juga modenya yang ini. Nah, dia pindah. Dan yang ketujuh yang ini RTH dan yang ini. Jadi seperti itu. Jadi kita setting switchnya di sini sesuai keperluan. Nah, teman bisa ikutin settingan saya yang ini. Selesai saya pasang autopilotnya sama wiringnya, sudah colok baterai juga. Ini remote-nya juga udah connect. Pertama yang perlu kita cek itu adalah gerakan ini, control surface-nya, aileron, elevator atau rudder, dan rudder. Elevator dan rudder ini geraknya sudah benar. Pertama kita cek aileron. Yang ini dia. Kita geser ke kanan. Nah, ini dia turun nih. Harusnya dia naik. Kita geser ke kiri. Yang itu malah naik. Itu turun. Jadi dia terbalik. Nah, kita akan reverse aileronnya. Nah, caranya kita connect dulu ke iNav.
Kemudian kita masuk ke tab output. Nah, jadi kita reverse-nya itu jangan di remote ya. Di remote dibiarin aja. Kita reverse-nya di iNav-nya. Jadi output, kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk aileron. Itu kan dia di channel ini. Kita gerakin tuh. Channel 2. Nomor 2. Ini kita gerakin tuh, kelihatan dia 2. Jadi yang di sini yang kita reverse itu yang nomor 2 nih, servo 2 S4. Kemudian kita save. Baru kita cek lagi. Kita gerak kanan dia naik, kiri dia naik. Oke, udah benar. Kemudian kita cek elevator. Nah, turun dia up. Nah, dia down, udah benar. Kalau di kebalik bisa dilihat di situ dia di servo 1 S3. Jadi kita bisa restart bisa reverse di sana. Di sebelah sini. Yang terakhir kita cek radar. Nah, ini kiri. Nah, radar udah benar. Jadi nggak perlu kita reverse, yang aileron aja yang perlu kita reverse. Berikutnya kita cek itu adalah giro. Jadi kalau giro itu dia terbalik dengan aileron. Jadi kalau misalnya ini kita geser ke kanan, kan ini yang naik. Tapi kalau misalnya pesawatnya mereng ke kanan, yang ini akan turun. Kenapa? Karena untuk mengcounter biar pesawat itu saat dia mereng ke kanan, otomatis dia membalikkan diri ke kiri gitu. Sekarang kita tes. Caranya kita pindah ke mode horizon dulu. Sudah ke mode horizon, pesawat ini kita merengin. Nah, ke kanan. Nah, kan kelihatan yang ini turun, yang ini naik. Itu artinya gironya sudah benar, dia mengcounter ke arah yang sebaliknya. Kalau kita ini kan belok dia kanan. Kalau ini dia ke kiri. Jadi dia terbalik dengan gerakan ini. Jadi kalau dia mereng ke sini, ke kanan, bisa dilihat yang itu turun, yang ini naik. Dan kalau begitu pula sebaliknya, yang itu turun, yang ini naik. Berikutnya yang kita cek itu adalah elevator. Nah, ini kalau kita angkat, dia akan nge-up elevatornya. Bisa dilihat saat kita turunkan. Nah, dia ngedown. Tuh bisa teman-teman lihat tuh. Jadi dia saat pesawat nuke, dia akan nge-up sendiri, jadi pesawat akan stabil lagi. Dan saat dia terlalu up, elevatornya akan ngedown agar pesawat itu bisa terbang stabil seperti ini. Nah, itu kan naik dia, otomatis di counter. Kalau kepalanya ke bawah, elevatornya nge-up otomatis. Jadi pesawat tetap berada di posisi level seperti ini. Jadi kayak gini. Nah, apabila gironya itu tidak sesuai, berarti yang salah itu adalah arah panah di flight controlnya. Jadi tidak arahnya ke depan, gironya tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita akan terbangkan pesawatnya. Ini saya pasang baterai dulu, kemudian cek remote-nya apakah sudah terhubung. Nah, ini udah terhubung. Kita tes control surface-nya apa sudah mau, dan kita pastikan GPS sudah lock di atas 7. Nah, itu 8 baru bisa arming. Kalau misalnya dia masih 6, dia tidak akan bisa arming. Jangan lupa dicek gironya apakah sudah berfungsi dengan baik. Nah, untuk tuning di sini kita bisa pakai horizon atau acro. Sekarang saya tes jalan dulu, kita arming dulu. Nah, ini udah kita jalan dulu, tes runway-nya, sekalian ngecek control surface-nya apakah sudah berfungsi dengan baik. Kita akan jalan ke ujung runway-nya. Nah, sekarang kita mau take off. Kita take off seperti biasa, seperti menerbangkan pesawat manual biasa. Nah, ini sudah take off seperti teman-teman lihat. Nah, yang pertama kita tes itu adalah switch RTH. Saya akan switch dulu. Oke, nah dia RTH dan ketinggiannya akan naik ke 50 meter sebelum dia kembali ke posisi take off atau home-nya. Nah, ini RTH-nya sudah berfungsi dengan baik.
Nah, apabila dia sudah sampai di posisi home seperti ini, dia akan circle atau loiter, berputar-putar di atas home-nya sampai kita ambil alih lagi RTH-nya atau dia baterainya habis, guys. Ini saya akan ambil alih dulu untuk RTH-nya. Saya akan kembalikan switch RTH-nya agar bisa diambil alih pesawatnya. Nah, ini udah saya ambil alih, udah akro. Kemudian saya akan tuning, saya akan terbang agak tinggi biar enak untuk tuningnya. Untuk tuning kita tinggal switch ke switch auto tune-nya. Nah, itu udah ada tulisannya auto tune. Kita tinggal terbangkan pesawatnya seperti biasa. Roll ke kanan, roll ke kiri, up, down, belok ke kiri, belok ke kanan. Kurang lebih di sini saya terbangkan sekitar 5 menit. Kemudian apabila sudah selesai, teman-teman bisa kembalikan switch auto tune-nya. Ini masih. Nah, itu sudah saya kembalikan dan teman-teman coba terbangkan pesawatnya apakah sudah enak, sudah sesuai karakternya. Ini saya coba horizon, apakah dia bisa terbang level dengan baik. Nah, apabila masih dirasa kurang, teman-teman bisa ulangi lagi proses auto tune-nya. Nah, di sini saya sudah selesai auto tune. Saya akan melandingkan dulu pesawatnya. Kita cari posisi yang oke. Terbang lebih rendah. Nah, ini kita sudah mau landing. Nah, itu saya di depan. Kita gas terus sampai di depan. Nah, nanti apabila sudah selesai, teman-teman bisa disarming dan otomatis tuningan tadi akan tersave. Nah, itu sudah tersetting, tersave. Oke, sekian tutorial saya kali ini dan sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya.